Pokoknya yang belain saya anggap anak saya sendiri. Bapak pernah bilang, yang belain saya anggap anak sendiri. Verdi Sambo kemudian memberikan uang 2 miliar rupiah. Buat kamu 1, buat Kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Verdi Sambo saat itu meyakinkan Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Maruf untuk tetap pada skenario tembak-menembak untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut diungkap Kuat Maruf dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J saat diperiksa sebagai terdakwa pada Senin 9 Januari hari ini. Saat itu, kata Kuat Maruf, Richard, Ricky, dan dirinya dipanggil Verdi Sambo usai ketiganya diperiksa di Biro Paminal Mabes Polri. Ketiganya menghadap ke ruang kerja Verdi Sambo. Di tempat itu, Sambo membuka pembicaraan dengan menanyakan bagaimana hasil pemeriksaan. Kuat Maruf mengaku saat itu diam saja. Gimana pemeriksaan kalau nggak salah begitu. Tapi saya diem aja pada situ, jadi nggak nyambung lah saya. Kemudian, Sambo mengucapkan terima kasih pada mereka yang sudah mengantar istrinya Putri Chandrawati dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Udah gitu Bapak, saya terima kasih ya karena kalian udah mengantar ibu dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Ia juga mengatakan bahwa siapa yang membelanya akan dianggap sebagai anaknya sendiri. Pokoknya yang belain saya anggap anak saya sendiri. Seingat saya Bapak ngomong begitu. Terus ini ada amplop, ada uang, dia bilangnya amplop apa uang lupa. Setelah berbicara seperti itu, Kuat melihat Sambo mengeluarkan 3 buah amplop berisi uang dengan total 2 miliar rupiah. Posisi duduk yang paling dekat Verdi Sambo saat itu adalah Richard, kemudian Ricky, dan paling ujung Kuat Maruf. Sambo kemudian menyodorkan uang 1 miliar rupiah untuk Kuat 500 juta rupiah dan Ricky 500 juta rupiah. Richard, buat kamu 1. Buat Kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Amplop itu digeser sama Richard sama Ricky itu. Tapi saya diem aja di situ, nggak megang nggak apa. Amplop itu digeser sama Richard sama Ricky, sedangkan Kuat Maruf mengaku hanya diam saja. Tak berhenti di situ, Kuat mengatakan Sambo juga memberikan ketiganya sebuah handphone baru merek iPhone. Sambo saat itu sempat bertanya merek HP yang dimiliki Kuat Maruf. Ia lantas menjawab Samsung. Oleh Ricky, kartunya dipindahkan ke HP yang baru, tapi dicabut lagi karena tidak ada kontaknya. Kuat bingung menelponnya, sehingga belum dipakai. Cuma nggak ada kontaknya yang di saya Pak, nggak ada nama-namanya. Jadi saya minta Om Ricky suruh cabut lagi, masukin lagi, saya bingung nelponnya itu. Ya. Jadi saya nggak saya pakai, belum saya pakai itu HP. Hakim lantas bertanya HP itu sekarang di mana. Kuat menjelaskan HP itu hilang. Sekarang HP-nya kemana? Hilang yang mulia. Oh, hilang. Diketahui, Kuat Maruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer atau Baradae. Dalam dakwaan disebutkan Baradae menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo, yang saat itu masih menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Peristiwa pembunuhan disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di Magelang pada 7 Juli lalu. Verdi Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Akibat perbuatannya, Sambo, Putri, Richard, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, contoh pasal 56 ke 1 KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.